Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Aduh, akhirnya pemilik pagar laut sudah terungkap. Ternyata bukan seperti yang dibilang manusia ini dan manusia ini. Kalau kata Menteri ATR, akui pagar laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Ini daftar pemiliknya. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Viral teman-teman, HGB di atas laut. Aduh, ada-ada aja Indonesia ini teman-teman, hak guna bangunan tapi di laut gitu teman-teman. Karena kenapa? Bapak Nusron Wahid, ya ini Menteri ATR atau BPN kita ini membenarkan teman-teman. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosial media tersebut, kata Nusron dalam jumpa pers di Jakarta Senin lalu. Oke teman-teman, kita lihat pernyataan Menteri ATR Bapak Nusron Wahid kita tersebut teman-teman. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM surat hak milik atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Nah itu dia teman-teman pernyataan dari Bapak Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid. Tapi Pak Nusron ini enggak teman-teman mengatakan punya siapa ini PT. Gak mungkin beliau nggak tahu teman-teman. Oke, kita langsung lihat pendapat atau komentar netizen. Siapa tahu ada yang mengetahui teman-teman siapa sih pemilik PT tersebut dan siapa yang menerbitkan HGB tersebut dan di era kepemimpinan siapa HGB tersebut terbit. Oke, langsung saja kita lihat videonya teman-teman. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022.
Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong besar. Aduh, akhirnya pemilik pagar laut sudah terungkap. Ternyata bukan seperti yang dibilang manusia ini dan manusia ini. Kalau kata Menteri ATR, akui pagar laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Ini daftar pemiliknya. Jumlah sertifikat hak guna bangunan ini mencapai 263 bidang sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Yang pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Waduh, berarti sudah jelas pagar laut yang bikin bukan warga setempat, yang kata bajer-bajer itu swadaya masyarakat, ternyata bohong. Kali ini, gue mau bahas pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Kok bisa? Siapa ya yang bangun kira-kira? Pagar laut yang tingginya 6 meter dan membentang 30,16 km ini sudah terlihat sejak bulan Agustus 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengatakan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang itu sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi, yang mana Hadi Cahyanto yang mengeluarkan HGB tersebut. Sayangnya, kondisi komunikasi publik dari pemerintah memang kurang baik, sehingga Presiden harus turun tangan langsung nih untuk menyelesaikan hal ini. Ini seru nih, ya. Kalian boleh ketawa deh, seru pokoknya. Ini, kan kalian ingat Aguan kemarin buka mulut tentang siapa aja yang mau investing ke IKN? Nggak ada. Padahal Jokowi udah bilang bahwa banyak banget investor yang mau. Ternyata itu bohong. Ternyata kata Aguan cuman dia gitu, dan taipan-taipan lain yang nanam saham di sana, yang investing di IKN. Ya, marah dong Jokowi, marah ya. Merasa dikhianatin nih orang, kok ngomong kayak gitu sih, muka gue mau ditaruh di mana, kata Jokowi ya. Akhirnya Jokowi balas dendam dong. Jokowi kan orangnya nggak keluar-keluar tuh di depan media kayak oh it's okay, fine, biasa-biasa aja. Jokowi kan gitu orangnya ya kan. Tapi di belakang dia ngobrol sama Pak Prabowo untuk melakukan ini. Mak jreng ya, pagar laut milik Aguan dicabut ya. Yang kemarin sibuk kan, yang sekarang lagi heboh nih nelayan, ada pagar laut tuh dari bambu 30 km. Ya, kalian tahu nggak kalau kalau ini nih seru, kita sebagai rakyat kecil kita nonton aja deh. Betapa keseruan konflik kepentingan seperti ini ya. Karena Aguan mikir kan, Aguan ini kan bisnismen ya, mikir, waduh, uang gue yang gue tanam di IKN, kapan baliknya nih? Kalau IKN-nya berumput begitu, kayaknya nggak ada perkembangan, kapan balik modal gitu. Tapi kan sebagai imbal balik Jokowi ngasih beginian ya, ngasih tempat gitu untuk dikelola, untuk PIK 2 gitu. Cuman ya, Aguan merasa bahwa ini Jokowi udah kelar nih jabatannya gitu, ya kan? Saatnya buka mulut gitu kan. Tapi ternyata Jokowi masih punya power gitu untuk memerintahkan Pak Prabowo untuk tolong itu dicabut tuh, gitu, ya kan? Nah, jadi pada tahun 2023 ya, ketika dimulainya PIK ini, karena PIK ini kan 30 km pagar laut, nggak mungkin seperti Candi Prambanan yang kisahnya 1 malam ya. Jadi pada saat itu kan Menteri Investasi itu Bahlil ya.
Bahlil Lahadalia ya. Nah, yang sekarang jadi ketum Golkar karena Erlangga Hartarto itu kena kasus minyak goreng, ya kan? Ya, jadi sistem sandra menyandra ini keahlian Pak Jokowi. Ya, ini orang nih bermasalah nih. Ya udahlah angkat biar nggak buka mulut. Tapi Aguan ini kan tidak bermasalah, dia kaya raya, dia Taipan, dia masuk dalam 9 naga. Konglomerat mana takut sama pemerintah? Nggak takut mereka, ya. Uang mereka banyak, ya. Jadi Aguan berani nih, termasuk Aguan nih berani. Kita lihat aja nih efeknya apa yang akan dilakukan lagi oleh Aguan ya. Saya sih senang-senang aja. Mari mereka saling membongkar kejahatan masing-masing. Oke? Dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Pak Kades, jangan kayak orang bengong, ente itu Pak Kades, ya. Berarti Anda tahu bahwa itu sudah 2 tahun yang lalu. Lalu setelah puluhan kilo itu gimana? Argumen Anda kan bahwa Anda di dalam video itu bahwa sedang melakukan sidak, sedang tabayun, bahwa argumen nelayan, argumen warga adalah tanah orang tuanya yang abrasi, termasuk tanah Anda kan. Lah, setelah kejadian itu 2 tahun yang lalu sampai melebihi batas, kan mestinya Anda bersuara. Kades Plongo. Gitu loh. Iya, Anda Kades Plongo. Sebagai seorang Kades, ya, Anda itu Plongo gitu loh. Kalau itu yang Anda jadikan argumen bahwa Anda tidak terlibat tapi sedang melakukan sidak, tanah itu kan sebutin coba siapa, berapa batasnya yang sekarang menjadi puluhan kilo itu. Nasihat buat Anda Pak Kumis, tidak ada kejahatan yang sempurna, ya, tidak ada. Siap-siap nunggu waktu Pak Kades Kohod. Argumenmu jangankan dengan pengacara, dengan orang hukum, dengan Mahesa saja. Mahesa kalau berdebat di materi seperti itu saya bisa ngebungkam itu. Saya buat keriting tuh kumismu itu. Saran saya sih, harta kekayaan dari Lurah Kohod ini ditelusuri juga nih teman-teman. Dari mana nih uangnya nih teman-teman? Karena ada isu Rubicon yang terparkir di rumah atau di parkiran Desa Kohod itu milik beliau itu. Mana mungkin seorang kepala desa bisa memiliki mobil mewah seharga 1,8 M teman-teman. Teruntuk Bapak Menteri KKP yang menolak perintah Bapak Presiden untuk mencabut pagar laut di Tangerang. Asli Pak, Bapak keren banget. Ini baru gambaran pejabat kita. Lagian apalah gitu ya Pak, perintah dari Bapak Presiden. Nggak gentar lah ya. BTW Bapak ingat kan Pak ya, Presiden kita tuh siapa sekarang ya Pak ya? Bukan malah ingat yang lama gitu. Enggak lah ya, nggak mungkin lupa lah ya. Masa Menteri KKP lupa presidennya siapa. Lagian saya yakin banget itu pasti emang buat barang bukti aja kan Pak. Makanya diulur-ulur pencabutan si pagar lautnya itu. Ya nggak mungkin lah ya buat lobby-lobbyan sama yang punya proyek dulu. Ya kan nggak mungkin lah. Pokoknya saya salut banget sama Bapak Menteri KKP ini. BTW kira-kira pencabutan pagar laut ini bisa digagalkan nggak ya Pak ya? Kalau misalnya bisa saya izin buat kasih opsi Pak. Mendingan yang dicabut jabatan Bapak aja. Kesimpulan saya jelas. Rezim Jokowi itu meninggalkan warisan yang sangat-sangat buruk bagi bangsa ini. Dan ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Nah sekarang momentum yang terbaik. Mumpung akhir bulan ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, dievaluasi Pak. Kalau menteri-menteri ada yang melawan perintah Presiden secara terbuka di ruang publik, ini artinya ada masalah. Menteri yang bersangkutan ini loyal pada Presiden Prabowo atau loyal sama Presiden sebelumnya. Karena terindikasi bahwa pemagaran laut-laut itu terkait dengan korporasi yang tersangkut dengan Presiden terdahulu. Sahabat Indonesia, ini presiden buruk. Seorang menteri berani melawan presiden. Ini presiden buruk. Nah itu dia teman-teman, kita sudah melihat komentar netizen dan pemberitaan fakta yang ada teman-teman. Ternyata sudah diproses dari tahun 2022 teman-teman pemagaran tersebut tuh. Dan terbit HGB-nya di tahun 2023. Yaitu ketika menterinya itu dijabat oleh Hadi Cahyadi di era kepemimpinan Joko Widodo. Jadi teman-teman harus paham nih, sekarang siapa yang menerbitkan HGB tersebut teman-teman. Ya, jelas-jelas di era Mulyono dan menteri-menterinya Mulyono teman-teman. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.